Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Baiklah, saya akan membacakannya untuk kita semua. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi, salam untuk kita semua. Apa kabar kita pada minggu ini? Minggu Septuagesima 5 Februari 2023. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat bagaimana Yakobus menyuratkan surat ini kepada ke-12 suku yang tersebar di perantauan, tentu itu adalah suku Israel. Orang-orang yang telah percaya, orang-orang yang telah memilih untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang telah menjadi percaya dan tersebar di segala penjuru dunia yang adalah keturunan Yahudi. Saudara-saudara yang terkasih, kalau dikatakan keturunan Yahudi, tentu mereka memegang teguh tentang titah atau hukum Taurat yang tetap mempengaruhi iman percaya mereka bahwa keselamatan itu juga diinisiasi oleh manusia. Dalam arti orang yang melakukan firman Tuhan, dalam melakukan hukum Taurat, dialah yang akan diselamatkan, sekalipun mereka telah percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yakobus melalui suratnya mengingatkan bahwa ternyata hukum Taurat itu fungsinya adalah sebagai cermin bagi mereka, bukan lagi sebagai jalan untuk keselamatan bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat sahabat-sahabat kita yang tidak percaya kepada Yesus, memandang bahwa perbuatan baik adalah sebagai jalan keselamatan, dan hampir mirip dengan kepercayaan agama Yahudi. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata ungkapan Yakobus yang menyebutkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, itu bukan mau menandaskan bahwa perbuatan itu yang menyelamatkan, tetapi perbuatan adalah sebagai bukti dari keberadaan, kepercayaan ataupun keberadaan iman kita kepada Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam ayat sebelumnya kita bisa melihat bagaimana kita sebagai orang yang percaya untuk menerima firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 kita dapat melihat bahwa sikap seorang yang percaya kepada Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan adalah, pertama sekali yang harus dilakukan adalah memurnikan hati kita. Memurnikan dalam arti menjauhkan kejahatan, menjauhkan hal-hal yang kotor dari dalam hati kita, supaya firman itu memiliki tempat yang layak di dalam hati kita. Itu adalah sikap yang pertama yang harus kita lakukan dalam menyikapi ataupun dalam menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sikap yang kedua adalah lemah lembut
atau saya mau menyebutkan bahwa memiliki hati yang lemah lembut, menjauhkan kekerasan hati, menjauhkan hati yang keras, hati yang batu dari hati kita, dan mengizinkan firman itu masuk dengan melembutkan hati kita. Ketika kita memiliki hati yang lemah lembut, maka firman itu akan masuk ke dalam hati kita. Seperti Roh Kudus itu adalah lemah lembut, maka firman yang masuk ke dalam hati kita itu akan memiliki tempat yang layak. Tidak ada seorang pun yang dapat diubahkan kalau masih menyimpan kekerasan hati di dalam dirinya. Tetapi ketika hati kita telah terbuka, hati kita telah mau membukakan pintu, atau hati kita mau terbuka dan mendengarkan ketukan dari Yesus untuk masuk ke dalamnya, maka firman itu akan masuk ke dalam hati kita. Nah, dua sikap yang kita lakukan, yang pertama menjauhkan hal-hal yang kotor dari dalam hati kita, yang kedua adalah bersikap lemah lembut dan rendah hati. Itulah yang menjadi sikap kita dalam menerima firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita telah siap untuk menerima firman Tuhan, dan ketika firman Tuhan itu boleh masuk di dalam hati kita melalui renungan yang kita baca mungkin setiap pagi saat teduh atau malam, atau kita dengarkan lewat radio, TV, internet, YouTube dan lain sebagainya, atau melalui pembacaan Alkitab, atau melalui kebaktian lingkungan atau kebaktian minggu. Ketika kita telah mendengarkannya, maka pada ayat 22 Yakobus menyebutkan hendaklah kita menjadi tidak hanya pendengar firman itu, tetapi menjadi pelaku dari firman itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hanya sebagai pendengar yang baik, maka itu memang baik. Tetapi alangkah lebih baiknya apa yang kita dengar itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Itulah sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya sekedar duduk diam dan mendengar seperti anak sekolah. Kalau kita mengingat ketika kita bersekolah, bahasanya itu 3DP katanya. Datang, duduk, diam, pulang. Tidak ada yang dibawa apapun. Tetapi ketika seorang murid yang baik, murid yang benar-benar memiliki telinga sebagai murid, dia tidak hanya datang, duduk, diam dan pulang, tetapi pengajaran dari sang guru itu akan melekat erat di dalam hatinya dan akan diaplikasikannya dalam kehidupannya. Dia akan mengulang-ulang pelajaran itu, dia akan bahkan melakukan apa yang gurunya ajarkan, sehingga ketika ada ujian yang datang, dia dapat lulus dengan nilai yang terbaik. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang terjadi bagi setiap kita yang adalah orang percaya, menyebut diri sebagai orang percaya, yang tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita. Seperti seorang yang sedang sakit parah, ketika dia divonis mengalami suatu penyakit, dan kata dokter, ya dia mengalami sakit yang akan mengancam jiwanya, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap percaya bahwa selalu ada mukjizat dalam rencana Tuhan, selalu ada mukjizat yang bisa terjadi jika Tuhan berkenan. Dan bahkan dia percaya bahwa dia telah sembuh. Tetapi dia tidak hanya sekedar percaya, saudara-saudari, tetapi ia mau taat kepada anjuran dokter, mengikuti kemo, mengikuti pengobatan, proses-proses demi proses dalam perawatannya. Dia mau taat memakan obat yang menjadi terapinya yang diberikan oleh dokter, dan dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia rajin membaca firman Tuhan dan merenungkannya, bahkan mempraktekkannya dalam kehidupannya.
ketika dia mengamini bahwa darah Yesus dapat memulihkan, maka dalam seiring berjalannya waktu, dia pun mengalami pemulihan. Nah, banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Tuhan telah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Ketika kita mau taat kepada perintah Tuhan, maka mujizat pun akan terjadi karena firman Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan setiap orang percaya. Meskipun saat ini kita dalam keadaan sakit, mungkin sakit secara fisik, sakit secara rohani, iman percaya, tetapi yakinlah bahwa ketika kita berserah, ketika kita percaya kepada firman itu dan kita mau melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, tentu dalam setiap proses yang Tuhan berikan dan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita dapat mengalami kuasa dari firman itu kalau kita mau melakukan apa yang menjadi firman ataupun kehendak Tuhan itu. Bukan hanya sekedar mendengar, tetapi merenungkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita setiap harinya. Nah, selanjutnya disebutkan dalam ayatnya yang ke 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah, firman itu seperti cermin dalam kehidupan kita. Perintah Tuhan, titah Tuhan itu, hukum Taurat itu seperti cermin yang mengkoreksi kehidupan kita. Bahkan Paulus juga menyebutkan seperti itu. Fungsi firman itu adalah salah satunya juga adalah sebagai cermin yang menyelidiki dan menunjukkan siapa kita. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Kita dapat melihat dengan jelas kalau ada kotoran di wajah kita, kalau ada. Tetapi orang yang hanya mendengar saja firman Tuhan, dia akan seperti orang yang hanya sebentar saja melihat kepada cermin lalu meninggalkannya dan tidak ada pembaharuan dalam dirinya. Tetapi orang yang percaya memandang dirinya di hadapan cermin, melihat ke dalam dirinya apa yang perlu diperbaiki oleh Tuhan, maka dia mengizinkan Tuhan untuk memperbaiki hidupnya melalui kuasa firman Tuhan seperti apa yang telah saya sebutkan tadi. Jadi ketika kita memilih untuk berdiri tegak di hadapan cermin itu, maka kita pun harus siap untuk dikoreksi oleh firman itu yang adalah fungsinya sebagai cermin dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan kehidupan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita selama satu harian ini, mari coba lihat ke dalam diri kita, bagaimana kita telah hidup di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya kita harus memiliki kerinduan untuk selalu mendekat kepada Tuhan, kerinduan untuk selalu rindu mendengar firman Tuhan, kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata dalam ayatnya yang ke-25 disebutkan bahwa tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, ini adalah salah satu kunci kebahagiaan, adalah ketika kita mau tidak hanya sebagai pendengar yang baik terhadap firman Tuhan, tetapi mau melakukannya, mempraktekkannya dalam kehidupan kita, mengetahui apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita. Rencana Tuhan tentu bukan rencana yang jahat. Rencana Tuhan tentu kebaikan, tetapi segala yang tidak baik itu berasal dari si jahat. Jadi ketika kita mau untuk taat kepada firman Tuhan, sesungguhnya itu adalah kebahagiaan dalam kehidupan kita.
Kita tidak bahagia dengan harta. Ketika kita mencapai pencapaian kita di dunia ini, itu hanya happiness saja yang sifatnya sementara. Tetapi sukacita yang sesungguhnya itu adalah ketika kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kebahagiaan yang sejati itu bukan ketika kita memiliki rumah yang megah, bukan ketika kita memiliki tempat tidur yang nyaman, bukan ketika kita bisa makan ayam goreng setiap hari, bukan ketika kita memiliki jabatan yang tinggi. Karena ketika kita mendapatkan itu pun sesungguhnya tetap ada kegelisahan di dalam hati kita. Ketika kita tidak mau berserah ke dalam tangan Tuhan, ketika kita tidak mau merenungkan firman Tuhan, maka disebutkan dalam ayatnya yang ke-9 sampai ke-11 itu tentang bagaimana keadaan orang yang rendah dan orang yang kaya. Kita dapat melihat bahwa di sana dijelaskan bahwa kaya itu akan lenyap seperti bunga, rumput saja. Seperti itu juga dengan orang yang rendah. Sebenarnya itu menyebutkan bahwa tidak ada gunanya hidup kita di dunia ini kalau tanpa Tuhan yang kita utamakan atau kita prioritaskan. Tetapi bukan saya mau menyebutkan bahwa tidak perlu kaya. Bukan. Tapi bagaimana kita mau hidup sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan melalui keberadaan kita, melalui kekayaan kita, harta milik, benda yang kita miliki, untuk sebagai media ataupun alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata pada poin yang selanjutnya ayat 26 dan seterusnya itu kita dapat melihat ternyata orang yang beribadah itu seperti kita adalah orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, orang yang tidak hanya pergi ke gereja, orang yang tidak hanya sekedar duduk bernyanyi memuji Tuhan di dalam rumahnya, tetapi dia yang mau melakukan firman Tuhan. Apa firman Tuhan itu adalah ibadah yang sejati itu yang pertama mengekang lidahnya. Mengekang lidahnya dari perkataan yang menyakiti orang lain, perkataan yang kasar, perkataan yang mengumpat, perkataan yang melukai hati. Tetapi semua yang manis, semua yang baik, itulah yang diperkatakan oleh bibir kita, yang terpancar dari dalam hati kita. Waspadalah terhadap lidah kita yang kecil, karena lidah kita dapat membunuh karakter orang lain dan bahkan dapat membahayakan diri kita sendiri. Lidah kita saat ini ada di jari-jari kita. Melalui ketikan-ketikan kita di media sosial yang sering mencibir, mengumpat, bahkan menjelek-jelekkan orang lain, kita dapat lihat kasus tapi bagaimana kita dapat mengekang tangan kita, media sosial kita yang adalah lidah kita saat ini. Tentu itu adalah ibadah yang sejati. Yang selanjutnya, orang yang melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan, seperti janda, anak yatim yang benar-benar sudah pada zaman itu, pada zaman surat Yakobus ataupun zaman Israel itu, orang-orang yang betul-betul tidak dianggap. Nah, sekarang ada banyak orang-orang yang termarginalkan karena keterbatasannya, karena statusnya, karena apapun itu. Tidak hanya sekedar janda dan yatim piatu, tetapi ada kaum disabilitas, ada orang-orang yang tunawisma, ada orang-orang yang gelandangan, yang terpapar HIV/AIDS dan lain sebagainya, orang-orang yang benar-benar dianggap tidak layak oleh masyarakat. Maka gereja harus hadir, kita adalah gereja. Gereja harus hadir untuk memperhatikan keberadaan mereka yang terpinggirkan itu. Gereja, kita sebagai orang percaya yang telah diterangi oleh firman Tuhan, yang telah merasakan berkat Tuhan, mari pakai apa yang ada dalam diri kita. Jika memang kita punya doa, mari doakan mereka.
Jika kita memiliki kekuatan untuk membantu mereka, mari bantu mereka. Jika kita berada di jabatan yang dapat menolong mereka, mari tolong mereka. Misalnya menyediakan, membantu mereka dalam pengurusan surat BPJS, membantu mereka dalam mendapatkan hak-hak mereka di pemerintahan, membantu mereka dalam mencari pekerjaan, membantu mereka dalam mengakses segala sesuatunya, membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, membantu mereka dalam fasilitas umum, membantu mereka dalam banyak hal yang bisa kita lakukan. Jika kita memiliki kekayaan, mari berbagi dengan mereka. Seperti apa yang sekarang kita lakukan, penggalangan dana untuk RBM GKPS, di mana kita memiliki pelayanan untuk sahabat disabilitas, dan GKPS telah menyediakan pusat pelatihan di Bulupangi Raya, dan saat ini adalah sedang tahap pembangunan. Mari kita dukung melalui penggalangan se-GKPS ini, membantu operasional pelayanan untuk sahabat kita yang disabilitas, termasuk saya. Mari kita bersama-sama sebagai warga gereja, terkhusus di GKPS, untuk mempeduli terhadap mereka. Melalui pelayanan RBM GKPS yang saat ini telah memiliki 17 pos yang tersebar di Siantar Simalungun. Mari perhatikan sekitar kita, bahwa melalui mereka kita boleh diberkati, dan melalui kita mereka juga boleh terberkati. Melalui pembangunan wisma yang dilakukan, yang membutuhkan dana kurang lebih 500 juta, yang akan digunakan untuk pelatihan kepada orang tua atau petugas atau relawan yang memberikan hati untuk sahabat kita disabilitas. Maka mereka yang notabene-nya dianggap termarginalkan, mereka pun mampu merasakan bahwa ibadah itu betul-betul memberkati mereka. Kita yang mengaku percaya dan mendengar firman Tuhan betul-betul berbahagia ketika melakukan perintah Tuhan, yaitu berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Selamat bagi kita yang telah merasakan berkat Tuhan, menerima campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, dan mari kita senantiasa menyatakan berkat itu melalui topik mingguan kita yang menyebut bahwa menaati firman Tuhan bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan. Selamat menjadi pelaku firman dan menjadi duta bagi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.